Ya, spiritual geram ya, akhirnya pelaku telah diumumkan oleh pihak berwajib ya, seorang pemuda berinisial IS ya ditetapkan sebagai tersangka ya, tanpa melalui proses yang sebelumnya kita sebut sebagai saksi. Ya kan, Mbah? Ya. Karena memang ini sudah mengarah jelas ke sosok IS ini. Ya, ini saya akan bacakan dulu ya, singkat ya buat teman-teman ya. Akhirnya polisi tangkap pemuda berinisial IS jadi tersangka pembunuhan Nia Kurniasari, penjual gorengan di Padang Pariaman. Ya, penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ya, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian atau TKP. Penetapan itu dilakukan pada Minggu 15 September 2024. IS sendiri diketahui merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam pemburuan pihak kepolisian. Pelaku diduga bersembunyi di hutan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Semoga dengan dukungan masyarakat, polisi dapat segera menangkap pelaku IS agar mengetahui pasti motif dan pelaku lainnya yang mungkin bisa terlibat dalam kematian misterius dari Nia Kurniasari. Ya, Mbak Ilo, namanya IS, umur 26 tahun ya, Indra Septiarman ya, Tiar, gitu Mbah. Ya. Ini Mbak Ilo bawa apa itu? Di sini saya sudah menyiapkan gambar. Waduh. Ya. Oh, itu kertas. Saya sudah geram melihat kamu. Foto kamu ini sudah saya sebarluaskan di setiap daerah atau termasuk pelosok-pelosok. Apabila kamu keluar dari hutan, kamu akan segera tertangkap. Mau sampai kapan kamu tinggal di hutan? Apa yang kamu makan di sana? Biar kamu tahu. Makanya kamu harus cepat-cepat nyerahkan diri saja, ya. Nah, itu boleh dibaca ya teman-teman. Itu bacaannya adalah buronan pelaku pembunuhan gadis 18 tahun. Ada foto Indranya ya, di situ tertulis pelaku Indra Dragon ya. Berarti nama Indra itu Indra Dragon dia dikenal ya, atau nama aslinya Septiarman ya, Mbah. Berusia 26 tahun. Yang di bawahnya ada korban meninggal akibat ulah daripada Indra ini, si kampret ini ya, yaitu Nia Kurniasari ya, berumur 18 tahun. Kemudian ciri-ciri pelaku yang kita tuliskan di bawah ya Mbak ya, adalah kurus, kulit hitam, bertato ya, dan jika melihat hubungi kantor polisi terdekat ya, agar ditindaklanjutin. benar. Gitu ya Mbak. Oke. Kenapa Mbah Hilo kemarin sempat bilang pelaku ada 2? Kini pelaku setelah diumumkan pihak berwajib hanya 1 dan ditetapkan IS saja sebagai tersangkanya untuk saat ini ya, sampai tanggal 16 ini Mbah. Ya. Gimana penjelasan Mbah? Ya mungkin ya, dia ini tidak mungkin sendiri ya, seorang temannya ya bisa jadi membantu, termasuk menggali ya, seperti itu ya. Makanya saya bilang saya tidak percaya ini dia sendiri. Apa sih yang nitik beratkan seorang Mbah Ilo spiritual itu masih nggak yakin pelakunya adalah seorang diri atau IS ini Mbah? Ya, paling setidaknya saya bilang itu 2 orang. Paling setidaknya 2 orang. Karena begini, kalau one by one, saya rasa Nia Kurniasari ini masih bisa melawan karena dia adalah, kita bilang, bukan orang sembarangan juga ya. Tentunya dia masih memiliki bela diri ya. Nah, tentunya masih ada perlawanan seperti itu. Makanya di sini saya bilang ini tidak mungkin 1 orang. Bisa jadi si Cecungu ini ya punya teman yang kita bilang untuk menyekap ataupun untuk membantu mengubur. Ya, tidak mungkin sendiri. Nah, karena begini, kalau sendiri dia mengorek kubur, tentunya ada 1 orang yang melihat apabila ada warga. Nah, yakin nggak netizen ini bekerja sendiri? Kalau saya tidak. Karena apa? Ketika menggali ya, ngorek kubur tersebut ya, membuat lubang itu, nggak mungkin dia sebentar lihat sana, sebentar lihat
mengorek ya. Itu tentunya itu mengganggu ya, bagaimana konsentrasi dia untuk membuat ngorek kuburan tersebut gitu ya. Ya. Jadi keyakinan Mbah itu tetap pada posisi awal. Pertama kali Mbah Ilon Terawang adalah 2 pelakunya. Iya. Nah ini saya hubungkan Mbah. Kemarin itu kan sempat dipanggil ya sama Ungku siapa Mas? Mas Ahmed? Ungku Mulia ya? Ungku Mulia bahwasannya arwah Nia atau Korim Nia itu dimasukkan ke sosok seorang gadis wanita. Kemudian di situ dibilang ada 3 pelakunya. Salah satunya mengambil batu besar dan menghujamnya ke kepala Nia, Mbah. Ya kalau Mbah lihat dari sosoknya ini gimana? Membaca sosoknya ini sendiri. Ya, kalau dari pandangan saya, ya itu 2 orang itu. 2 orang ya? Dari pandangan saya 2 orang saja. Ya memang, ya mungkin 3 orang atau 4 orang ketika mereka ini sedang berkumpul. Iya. Nah, tapi ketika beraksi itu, kalau yang saya lihat dari sini hanya 2 orang saja. 2 orang. Nah, Mbah itu kan Mbah bisa lihat tuh karakternya tuh kan kurus ya, pemakai narkoba. ya, Kemudian pernah jadi residivis, pernah dipenjara 2 kali Mbah. 1 kasus pencurian dan kasus pencabulan. Kemudian yang inilah yang paling fatal kan, sampai menghilangkan nyawa seorang gadis. Dan dia ini adalah warga sekitar Mbah, yang sudah dikenal ya pemuda dengan kelakuan buruk lah. iya. Dari awal kan sudah saya bilang juga, ini orangnya satu kampung juga, tidak jauh dari tempat kejadian korban ini. Nah, kan ternyata benar, tidak jauh, tidak di kampung sebelah, hanya di kampung itu juga. Nah, itu dari pengakuan sih Mbah, ini pelaku sering lewat di depan rumah. ya, Gitu sih Mbah. Berarti seperti sudah diintai ya sebetulnya sih ya, sudah mengenal ya. Kalau saya bilang sudah diintai gimana Mbah? Kalau dari pandangan saya kesempatan ya, ketika itu dia lagi sengok kita bilang ya, atau sedang menggunakan narkoba ya, ketika itu di tempat sepi, hujan pula disitulah kita bilang haji mumpung ya, haji mumpung. Ya. Nah, situlah dia melakukan aksi bejatnya seperti itu. Mbah, kemarin Mbah sempat melakukan ritual ya. Ini kan fotonya sudah ada. Biasanya kan kalau seorang paranormal itu kan minimal harus tahu namanya. Ya, atau ada fotonya lebih bagus. Nah, ini sudah muncul fotonya. Sudah muncul namanya. Nah, kita akan bantu. Kita akan bantu ya, menggunakan media-media ya, media gaib. Kita akan membantu pihak yang berwajib agar supaya pelaku ini cepat ya menyerahkan diri ya, cepat atau lambat, agar supaya ditangkap gitu. Nanti kita usahakan kita buat seperti kebingungan atau merasa ketakutan seperti itu ya. Nah, itu apabila mungkin ya kita undang sosok makhluk yang di hutan itu, kita kita perintahkan untuk bagaimana ya, biar supaya dia nggak tenang gitu ya, untuk menghantuinya lah seperti itu. Kalau menurut Mbah Ilo, apakah dia saat ini masih di hutan? Kalau menurut saya hingga saat ini dia hampir mendekati, kita bilang ya, menerobos hutan itu. Kalau dari pandangan saya, hutan itu bisa menerobos antara perkampungan lain gitu ya. Oh gitu ya Mbak. Nah, jadi tujuannya perkampungan, kalau bisa ada rumah singgah ya Mbak ya? Iya, itu yang saya rasakan. Oke. Jadi bisa, hutan ini bisa menembus suatu perkampungan lain. Ya mungkin perjalanannya ini cukup melelahkan lah, kita bilang seperti itu. Oke. Nah. Tapi Mbak Lo yakin ya si kampret IS ini bisa ditangkap ya dalam waktu beberapa hari ke depan ya Mbak? Iya, saya akan membantu pihak berwajib ya, menggunakan media-media biar supaya dia seperti kebingungan atau bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Oke, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, karena banyak sekali netizen yang bilang kok ujung-ujungnya dukun, kok ujung-ujungnya indigo sih. Ya karena kasus ini penuh dengan misteri gitu. Dan mudah-mudahan dengan kasus ini kita bisa membongkar kasus-kasus yang lain ya. Kasus-kasus yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Contohnya 3 bocah langkat. Ya Mbah? Iya. Atau yang lainnya lah. Yang jelas 3 bocah langkat hilang secara misterius, dan kita bisa mengambil mungkin dari kejadian Nia ini, mungkin
hampir sama motifnya, menghilangkan jejaknya dengan cara dikubur, ya Mbak ya? Iya. Untuk menghilangkan jejaknya tadi, wallahu alam ya. Yang pasti tidak ada sesuatu hal yang dikerjakan itu sia-sia, ya kan Mbak? Benar. Oke, kita lanjut di part berikutnya.